Aku mengacaukan semuanya, aku memiliki semua yang aku inginkan tepat di hadapanku dan semua itu direnggut begitu saja. Guntur bergemuruh di langit seolah menertawakan kesulitan yang kualami. Aku berdiri di tempat saat melihat Yan keluar dari jalan masuk ke rumahku. Untuk terakhir kalinya aku hanya bisa berdiri tanpa harapan di tengah hujan dan merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku juga mencintaimu. Aku memaksakan diri kembali ke dalam rumah. Ekspresi sedih terpampang di wajahku. Oh sayang, kau basah kuyup, masuklah. Aku tersentak kembali ke dunia nyata saat mendengar suara singa Sumi yang hanya menambah kemarahan yang meluap-luap dalam diriku. Aku berjalan menuju kamar tidur kami dan langsung mandi, menyingkirkan pakaian basah yang menempel di tubuhku. Air panas yang menyengat membakar kulitku, tapi aku mati rasa kena rasa sakitnya karena aku sudah mengalami hal terburuk ketika yang meninggalkanku. Rasa sakitnya tak seperti yang lain. Aku merasa seolah ada sejuta jarum yang menusukku hanya dengan tatapannya yang begitu tajam ke mataku. Air mengalir di wajahku saat aku menghadap kepala pancuran pikiranku sepenuhnya dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Sebuah tanda bahwa Yan telah melakukannya untukku, meskipun aku mengatakan padanya bahwa aku bisa mengatasinya. Alasan lain untuk mencintainya, sebuah daftar yang telah aku buat beberapa waktu lalu tanpa aku sadari. Saat tumbuh dewasa, aku membayangkan diriku menikah dengan salah satu supermodel yang dipaksakan oleh kakakku untuk kutonton hampir setiap hari. Aku tidak akan pernah mengakuinya, tetapi itu perlahan menjadi warna favoritku dalam sehari. Aku membuat diriku percaya bahwa mereka adalah segalanya yang pernah kuinginkan dan aku hanya akan bahagia jika akhirnya ditulis sebelah seorang gadis cantik yang pernah kulihat di layar. Sebagai seorang anak laki-laki, aku pikir hal terpenting dalam hidup adalah kecantikan, dan jika aku menemukan gadis yang cantik, aku akan menjadi sempurna seumur hidupku. Dan itulah yang kulakukan. Pada usia 20 tahun, aku beruntung bertemu Sumi. Dia datang dengan aku ke klubku, mencuri perhatian setiap pria yang beruntung berada di ruangan yang sama dengannya, dan membuat setiap pria menawarinya minuman. Aku kemudian mencoba keberuntunganku dengan menawarinya minuman. Pikiranku teruju pada istriku dan putra yang cantik. Saat kurindukan, aku tidak sabar untuk pulang. Anehnya, dia menerimanya. Sumi tak pernah malu. Dia melangkah masuk ke area pribadiku seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Astaga, aku pemiliknya. Ini gila. Dia juga tidak pernah menahan diri.
Dan tak lama kemudian dia menjadi istriku. Aku mengabaikan semua kekurangan kepribadiannya. Aku mengabaikan keserakahan, keinginan mendadak untuk mendapatkan uang yang dimilikinya selama bertahun-tahun. Aku meyakinkan diri bahwa aku mencintainya dan bahwa dia mencintaiku. Suami adalah orang yang tepat untukku sampai akhirnya dia tidak lagi cocok untukku. Sekarang aku tak percaya pada aku juga tidak memiliki keyakinan kuat pada takdir. Namun semua yang kukatakan tidak aku percayai. Tak bagaimana dapat dipahami ketika aku bertemu dengannya. Dia adalah alur cerita yang besar dalam buku kehidupanku, akhir yang mengejutkan. Namun seperti yang dilakukan semua penjahat yang baik, aku menghancurkannya. Taeyong sayang, kamu mau turun untuk makan malam? Aku memusatkan perhatian kepada suami yang berdiri di depan pintu. Alisnya terangkat tanda tanya. Sesuai dengan kata-kataku, aku berjalan ke ruang makan segera setelah itu dan mendapati suami yang meletakkan sesuatu yang tampak seperti ayam Alfredo di dua piring. Dia yang masak, di mana anak-anak, tanyaku, duduk di ujung meja besar. Aku menidurkan mereka sebentar. Aku memastikan untuk memberi mereka makan sebelumnya. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak tahan untuk di sini dan bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal tidak, kami sudah terlalu jauh untuk dianggap baik-baik saja. Hentikan omong kosongmu, suami, aku berkata, menjatuhkan peralatan makanku ke piring di depanku. Dia mendongak dengan kaget, kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Dia tertawa, senyumnya cerah dan matanya terpejam rapat. Sayang, tidak bisakah kita merayakan kehamilanku satu malam saja? Tanyanya seolah itu pertanyaan yang paling normal. Tidak, kita tidak bisa. Tidak, jika kau tidak memberiku kabar terbaru tentang semua kunjunganmu ke Smith. Aku berhak tahu. Senyum lebarnya memudar dari wajahnya. Tatapan bersalah melintas di matanya seolah cahaya, lalu tatapan itu menghilang seolah aku hanya membayangkannya. Jika anak itu milikku, aku akan memastikan untuk menjaganya, dan jika bukan, dia dan bayi yang baru lahir bukan hidupku, aku tidak akan merawat anak orang lain. Dia bilang aku hamil 3 bulan. Mereka melakukan USG, detak jantung baikku sehat dan sejauh ini semuanya baik-baik saja. Aku diberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kehamilan, tetapi aku sudah tahu hal-hal mendasarnya.
Yang bisa kulakukan hanyalah fokus pada kemarahan yang mengalir dalam diriku. Omong kosong, aku menggerutu. Kursiku berisik saat aku berdiri mencengkram, tapi meja dengan sangat erat. Aku takut meja itu akan patah. Jenis kelamin bayi baru bisa diketahui pada usia 18 minggu, bukan 12 minggu seperti yang kau sebut hamil. Aku mengesampingkan detik untuk apakah aku bilang 3 bulan, aku maksud 6 bulan. Aku konyol. Dia mencoba menertawakannya, mengalihkan pandangannya ke manapun kecuali ke arahku. Aku tertawa kecil tanpa humor. Pada usia 6 bulan kamu akan terlihat dan perutmu tetap rata seperti biasanya. Jangan memuji kecerdasanku. Apakah kamu hamil? Tanyaku langsung ke intinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, membenarkan pikiranku. Sial, aku mengumpat, meraih gelas sampahnya yang kosong dan melemparnya ke dinding. Kau berbohong, kau pura-pura hamil untuk apa? Untuk perhatian, kau sakit. Aku membentak, tidak peduli bahwa air mata mengalir deras di wajahnya. Kami semua mengalami itu dan mengira aku akan bahagia setelah kau jujur. Kau pikir kau bisa memperbaiki banyak masalah pernikahan kita dengan bayi palsu? Tanyaku, masih terkejut melihat betapa liciknya dia. Aku tahu suami bukanlah orang yang terbaik, tapi ini adalah level terendah yang baru. Ya, aku hanya ingin kita bahagia lagi, Taehyung. Kumohon. Dia berdiri dan meraih tanganku, tapi aku segera menepisnya. Begitu aku merasakan ujung jarinya di dekat tanganku. Yang lebih kupikirkan hanyalah Yen. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kesedihan yang dia rasakan, semuanya sia-sia. Itu semua adalah kebohongan besar yang menyakitkan. Aku sudah memutuskan, katakan apapun yang kuinginkan kepada anak-anakku, tapi aku ingin kau keluar dalam beberapa hari ke depan. Kau tidak bermaksud begitu, kau hanya marah, itu saja. Kau hanya perlu tenang. Dia memohon dengan ekspresi takut di wajahnya, tapi tidak, bukan itu yang kubutuhkan. Aku sudah memutuskan. Tidak, kini sudah batasnya. Suami aku melepas cincin kawin dari jari manisku dan isakan keras keluar dari tenggorokannya. Aku ingin kau keluar. Aku menjatuhkan benda itu ke atas meja dan bergegas keluar ruangan.